Saudara, untuk pertama kalinya pasca pemilihan Ketua Umum Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau IKAPAKARTI Samarinda Kalimantan Timur menggelar rapat kerja daerah atau Rakerdas 1 pada Minggu 29 Mei 2022. Rakerdas 1 di IKAPAKARTI dihadiri unsur wakil ketua dan koordinator bidang IKAPAKARTI Kota Samarinda beserta perwakilan cabang IKAPAKARTI sekota Samarinda. Rakerdas 1 berlangsung di Warung Angkringan Punakawan Jalan Wijaya Kusuma 12, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Acara berlangsung lancar dengan membahas program masing-masing bidang di dalam struktur kepengurusan IKAPAKARTI. Rakerdas 1 dibuka Nidia Listiono SEME selaku Ketua DPD IKAPAKARTI Kota Samarinda. Dalam Rakerdas 1 ini, peserta perwakilan cabang dan perwakilan wakil-wakil ketua dan koordinator bidang DPD IKAPAKARTI Kota Samarinda membahas sedikitnya 22 bidang program. Masing-masing bidang mengajukan 4 hingga 7 program sebagai program prioritas yang akan dilakukan ke depan. Jadi kasihan pelaku-pelaku seni ini kan ya itu satu. Kemudian yang kedua, program kami sangat sederhana, yaitu identifikasi. Secara organisasi, DPD IKAPAKARTI Kota Samarinda menuangkan sejumlah program urgen dan prioritas yang akan segera digelar dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan ke depan. Program urgen yang dimaksud diantaranya perapihan struktur organisasi kepengurusan, fasilitas penanganan bencana diantaranya ambulans dan peralatan penunjangnya, pembahasan terhadap kesejahteraan anggota, berikut pengajuan bidang-bidang usaha lainnya. Kita juga akan menanya balik, apa untung ruginya setelah itu didaftar gitu. Program bidang lain yang banyak dibahas dalam Rakerdas 1 IKAPAKARTI adalah soal pengadaan kesekretariatan dan restrukturisasi DPC termasuk pengadaan kartu identitas keanggotaan. Peserta juga banyak mengulas soal program seni budaya dan bidang komunikasi sehingga Rakerdas 1 berjalan efektif dan penuh dinamika pengusulan program di masing-masing bidang. Keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah. Ketua IKAPAKARTI Samarinda, Nidia Listiono, mengaku bangga dengan kekompakan dan usulan para koordinator bidang yang penuh semangat dan energik. Dinamika pendapat dan usulan dinilai sebagai indikasi jika organisasi ini akan berkembang pesat penuh warna untuk membangun Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, di masa yang akan datang. Kemudian Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotaan Agus Suku Pujono, maaf, saya sendiri. Tentu pertama apa yang kita lakukan dalam rapat kerja daerah 1 untuk IKAPAKARTI Kota Samarinda, tentu kita tampung dulu semua. Nanti setelah kita tampung semua ya tentu kita akan pilah-pilah mana yang kemudian menjadi prioritas utama, menjadi bisa dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Ya tentu kita pengen semua yang kemudian diusulkan bisa kita jalankan, tetapi tentu akan banyak kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang ini kemudian harus kita sikapi dengan bijak. IKAPAKARTI Kota Samarinda akan siap terjun ke masyarakat dan kita membuktikan bahwa IKAPAKARTI Kota Samarinda menjadi pilot project contohan untuk daerah-daerah lain IKAPAKARTI di Kalimantan Timur. Jadi apa yang sudah disampaikan ketua tadi itu satu komando. Artinya teman-teman yang artinya belum hadir pada saat Rakerdas 1 ini, kami akan sosialisasi dan informasi kembali. Satu hal yang paling prinsip dan yang wajib, kita harus mengkategorisasi seluruh anggota, seluruh pengurus dan pengurus DPD yang ada harus kita memberikan kategorisasi. Ini adalah bentuk identitas kita menjadi anggota DPD IKAPAKARTI Kota Samarinda. Ini adalah satu-satunya rapat kerja daerah DPD IKAPAKARTI yang dilaksanakan pada hari ini, dan ini kami juga apresiasi seluruh kepengurusan yang dipimpin oleh Mas Tio, dan ini saya juga menyambut baik dan luar biasa. Yang pertama tentu ini kan namanya IKAPAKARTI ini kan terbentuk dan terdiri dari beberapa paguyuban kedaerahan di Pulau Jawa. Ada paguyuban seni, ada paguyuban reog, ada paguyuban
kedaerahan yang kemudian menjadi satu dalam IKA Pakarti. Tentu yang kalau bicara mana yang ditonjolkan, ya kita tonjolkan adalah kekeluargaannya, silaturahminya, dan kemudian bagaimana kita mewadahi warga masyarakat Jawa yang ada di Kalimantan Timur untuk bisa berperan aktif dalam pembangunan, bersinergi dengan pemerintah kota maupun provinsi yang ada di Kalimantan Timur, dan tentu secara ekonomi kerakyatan tentu kita kepingin bahwa masyarakat Jawa yang ada di Kalimantan Timur ini tidak menyusahkan pemerintah, tetapi bisa memberikan sumbangsi, bisa memberikan PAD, bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di Kalimantan Timur. Semboyan kita adalah Guyub Rukun Selawase. Semua paguyuban yang ada di Kota Samarinda semuanya tergabung dalam satu wadah kesatuan. Kita tetap solid berjuang untuk masyarakat Kota Samarinda, bukan orang Jawa, jadi seluruhnya kita akan ayo bersama. Karena juga ketua ini kalau dibebani semua, memang ini komitmen pada saat rapat kerja, kemudian program kerja yang disampaikan ketua, ini juga ketua berkomitmen menyiapkan sekretariat, kemudian berskala prioritas, dan sekretariat ini juga sudah disiapkan oleh ketua terpilih, dan kemudian administrasi semua tertuju di sekretariat, dan komunikasi dan yang lainnya sekretariat lah yang sudah disiapkan oleh ketua. Selalu jaga silaturahmi, jaga sinergitas dengan pemerintah, dan jangan lupa guyub rukun ya. Guyub rukun itu hidup berdampingan bersama-sama, di mana bumi dipijak di situ langit kita junjung, karena kita dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi karena hari ini kan kalau bicara suku-suku semua sekarang sudah bercampur aduk ya, bahwa ada suku A nikah dengan suku B dan lain sebagainya. Ya tentu kita harus menjaga kerukunan, menjaga silaturahmi, menjaga kondusivitas dari Kalimantan Timur. Jangan sampai kemudian ada konflik-konflik yang tidak perlu, dan konflik-konflik yang bisa diselesaikan dengan segera dan dengan baik, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Kalimantan Timur. Nidia Listiono juga banyak memberikan usulan dan saran kepada peserta sebagai bentuk ide dan inovasi pengembangan paguyuban ke depan. Salah satu di antaranya adalah konsep penanganan bencana dan bantuan sosial di Kota Samarinda yang belakangan marak terjadi. Persoalan kebakaran dan banjir merupakan topik hangat yang membuat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini segera memberikan solusinya. Sebagai bentuk aplikasi kinerja ke depan, Nidia Listiono menawarkan mobil operasional di lapangan untuk kegiatan sosial dan penanggulangan bencana. Dalam Rakerda 1 itu juga diusulkan anggota lainnya agar beban kemanusiaan dan kebutuhan pengembangan paguyuban agar dikerjakan secara gotong royong dan tidak membebankan tanggungan hanya kepada ketua IKA Pakarti, tetapi seluruh anggota wajib berkontribusi agar paguyuban ini cepat berkembang dalam menjalankan berbagai program. Saya membawa konsep di dalam IKA Pakarti ini dari kita dan untuk kita. Jadi slogan yang tadi sempat saya sampaikan di dalam program untuk di bidang KPI, paling sederhananya adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan kearifan lokal yang ada, area-area sempit yang ada itu dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan slogan tanamlah yang kita makan dan makanlah yang kita tanam. Sementara itu, Sekjen IKA Pakarti Sutrisno AMD bertekad untuk menjadikan IKA Pakarti sebagai paguyuban yang selalu eksis berkontribusi membangun daerah dalam berbagai bidang. Sedangkan Ketua OKK Agus Cukup Mujiono memastikan akan membenahi administrasi dan keanggotaan IKA Pakarti melalui pengaktifan manajemen organisasi secara tepat sasaran. Dari Angkringan Punakawan, Jalan Wijaya Kusuma, Samarinda, Nusa 1 TV, WWDR melaporkan. Karena ada beberapa OPD yang dirampingkan, Pak. Dirampingkan termasuk digabung jadi satu.